Audio Jungle. Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi Ustazah Khadijah Asgaf beserta seluruh keluarganya, kita doakan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan seluruh Nuruz Zahra, seluruh jamaah Nuruz Zahra, kita doakan Majelis Nuruz Zahra mudah-mudahan semakin berkah. Jadi tempat turun hujan rahmat Allah di atas muka bumi insyaallah. Para hubabah-hubabah kita yang kita doakan semuanya semoga dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, biar pada panjang umur. Ustazah Lulu Habsyi, Ustazah Faizah Al-Attas, Ustazah Umi Lulu Mulakhela, Ustazah Hasnah Al-Munawwar, Ustazah Suud Aidit, Ustazah Aisyah Misha Bakar, Ustazah Samira, dan terutama juga Ustazah Budur Babud, Ustazah Suud Al-Kaf, Ustazah Syifa Umi Syifa Al-Habsyi, juga terutamanya tetamu kita yang mulia Ustazah Aisyah bintil Habib Umar bin Hafiz. Kita doakan mudah-mudahan semuanya disehatkan, panjang umur dalam keberkahan. Ustazah-ustazah yang lain juga, Ustazah Aliyah Musawa, Ustazah Fatimah, Ustazah Fitriah, pokoknya semuanya deh kita doakan sehat-sehat semua, berkah-berkah semuanya insyaallah dalam limpahan rahmat ridha Allah. Tentu saja juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Amin. Disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya baru habis sakit. Oke. Nggak penting infonya. Penting ya. Tapi saya jadi mikir bahwa kita itu kalau sakit aja itu nggak apa-apa. Sama kayak ada yang lagi dikasih miskin, misalnya miskin aja tuh nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang lagi dikasih, mohon maaf, dikasih misalnya fisik yang kurang baik, kasih cacat misalnya, itu juga cacat aja nggak apa-apa. Yang penting satu hal, kita punya Allah, kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi dalam hatimu ada Allah dan selagi dalam hatimu ada Nabi Muhammad, semua akan baik-baik saja. Dengerin, penting. Penting banget. Penting banget. Kamu sakit aja nggak apa-apa. Maaf, kamu bercerai dari suamimu, kalau memang harus begitu nggak apa-apa. Kamu kehilangan anakmu meninggal dunia, nggak apa-apa. Kamu punya kehidupan, anak kamu sakit berat, nggak apa-apa. Kamu punya anak baru habis berumah tangga, nggak seberapa lama rumah tangganya rusak, hancur, cerai, nggak apa-apa. Hidup di dunia ini, apapun yang terjadi sama kamu nggak apa-apa, dengan satu syarat: ada Allah dalam hati kamu, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kamu. Selagi kamu punya Allah, selagi kamu punya Nabi Muhammad, kamu akan baik-baik saja. Selagi ada Nabi Muhammad dalam hati kamu, kamu akan baik-baik saja.
Jadi itu yang mau saya sampaikan kepadamu sekalian, teman-teman, atas nama cinta. Saya ingat-ingat saya udah ngajar di Jakarta ini 20 tahun lebih. Dari umur saya 23 sampai umur saya sekarang, kasih tahu nggak ya? 45. Ini saya udah 45 nih, udah 22 tahun saya ngajar di Jakarta. Di Indonesia lah tepatnya. Bosen-bosen dah lihat saya. Tapi saya bilang sama kamu, atas nama sayang. Namanya sering ketemu kan, saya sayang biar gimana juga. Saya sayang sama semua yang hadir di majelis saya, yang biasa dengerin saya. Saya kasih pesan sama semuanya. Jangan mau kehilangan Nabi Muhammad. Jangan mau kehilangan Nabi Muhammad. Jangan mau dalam hidupmu hati kamu gak punya cinta sama Nabi Muhammad. Jangan mau, teman-teman, jangan mau. Ini bukan urusan akhirat. Kita belum ngomong urusan akhirat. Di dunia yang paling sengsara hidupnya di dunia, yang hatinya nggak ada Nabi Muhammadnya. Kamu mau menderita hidupnya di dunia, nggak usah dikasih ujian macem-macem dalam hidup. Hati kamu nggak punya cinta sama Nabi Muhammad, hati kamu susah, hati kamu kering, hati kamu hampa, setengah mati nyari-nyari. Wah, kayaknya nih kalau saya punya banyak duit saya seneng. Waduh, ngejar duit. Seneng? Enggak. Wah, nih kalau saya cakep nih, hidung saya nambah 1 senti, saya bakalan seneng nih pergi operasi di Thailand. Pulang-pulang hidungnya mancung. Seneng? Enggak. Kalau saya dicinta sama suami saya setia sama saya, tiap hari ngasih hadiah bunga, misal, nggak ada juga yang kayak begitu. Tapi andai kamu digila-gilai oleh suamimu, andai, saya bilang andai, karena suami menggila-gilai istrinya tuh jarang ya. Yang sering itu dikatain gila. Gila loh. Tapi andai gitu, andai kamu dicintai sama suami kamu sampai kayak gimana gitu, kalau hati kamu nggak ada Nabi Muhammadnya, senang? Enggak senang. Teman-teman saya sekalian, dari sejak di dunia nih, saya sampaikan, sesudah saya belajar lama, sesudah saya ngajar lama, saya kasih tahu satu ilmu, teman-teman. Pengen hidupnya senang, Nabi Muhammad bawa masuk dalam hatimu, taruh, tutup, kunci, gembok kalau perlu. Jangan pernah biarkan apapun dan siapapun menghilangkan Nabi Muhammad dalam hati kamu. Jangan mau kehilangan Nabi Muhammad. Kenapa bisa begitu? Karena gini nih, yang diturunkan rahmat Allah paling besar itu Nabi Muhammad. Innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat Allah yang dihadiahkan kepada umat. Kata Nabi Muhammad. Rahmat itu kasih sayang, teman-teman. Kasih sayang itu kalau di badan kita setara vitamin. Vitamin itu semua orang perlu. Yang sakit perlu vitamin, yang baru sembuh sakit perlu vitamin, yang operasi perlu vitamin, yang habis selesai operasi perlu vitamin, yang sehat perlu vitamin. Betul? Semua orang hidup di atas muka bumi perlu kasih sayang Allah. Kasih sayang yang lain itu masih bisa digantikan.
Tapi kasih sayangnya Allah kalau orang lewat gak bisa ada sesiapapun yang menggantikannya. Nah, kalau kita bicara tentang yang paling kita perlukan di atas muka bumi ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah di atas muka bumi ini namanya Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau di atas muka bumi melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami. Engkau adalah rahmat kami, wahai Nabi Muhammad. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Maka begitu kamu taruh Nabi Muhammad dalam hati kamu, dimanapun kamu berada, kamu menjadi pusat pandangan kasih sayang Allah di atas muka bumi. Kamu keadaannya apapun, Allah bakal sayangin kamu. Kamu lagi sakit, Allah tetap sayangin kamu. Kamu lagi susah, Allah tetap sayangin kamu. Kamu lagi ditinggalin oleh orang yang kamu sayang, Allah tetap sayangin kamu. Kamu lagi kena misalnya sakit yang berat, anak kamu ada yang sakit, kamu ditinggal wafat, tinggal meninggal dunia orang yang kamu sayangi, dalam keadaan apapun, orang yang dituruni rahmatnya Allah akan baik-baik saja. Deketi Nabi Muhammad. Deketi Nabi Muhammad. Kata Hubabah Bahiyah, deketi Nabi Muhammad sebisamu mendekati seseorang. Kamu PDKT sama orang, misalnya pengen banget deket sama orang, kamu usaha buat deket sama orang tersebut, gimana cara kamu? Kerjakan itu buat Nabi Muhammad. Kamu pengen dicinta sama Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad sebisa kamu mencintai seseorang. Pernah? Pernah secinta itu sama seseorang? Jadikan orang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan Hubabah Bahiyah buat saya sampaikan kepada teman-teman saudaraku sekalian. Dekati Nabi Muhammad sebisamu mendekati seseorang. Cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Saya sampai mikir gitu. Saya sampai mikir kenapa Allah kasih anak umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun atau telat-telat 20 tahun rasa namanya jatuh cinta yang sampai membuat aku lihat awan inget dia. Kenapa bintang langit begitu gelap? Karena ternyata semua bintangnya pindah ke matanya. Jatuh cinta yang lihat donat inget dia, lihat nasi uduk inget dia. Pernah? Saudaraku sekalian, kenapa? Kenapa Allah ngasih dalam hidup kita rasa cinta segitu besarnya kepada seseorang? Kenapa tahu? Karena Allah lagi mau ngasih tahu sama kita satu pelajaran besar. Hatimu bisa secinta itu. Kemudian Nabi Muhammad ngasih pelajarannya. Kata Nabi Muhammad, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih daripada cintanya kepada suaminya, lebih daripada cintanya kepada anak-anaknya, lebih daripada cintanya kepada kedua orang tuanya, lebih daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Jadi kamu dikasih rasa cinta sebesar itu, Allah lagi mau ngasih kenal sama kamu satu jalan, namanya jalan cinta. Sama Allah diperkenankan yang mesti dicintai adalah Muhammad, adalah Nabi kalian Muhammad, adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ngerti juga, saya kasih tahu. Pernahkah dalam hidupmu kamu patah hati? Sering, gak segitunya juga kali.
dalam hidupmu kamu kecewa karena mencintai seseorang, ternyata cintamu bertepuk sebelah tangan? Pernah? Pernah. Kenapa? Kenapa sama Allah dalam hidup kamu dikasih patah hati? Karena Allah lagi mau ngasih tahu sama kita nih umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih dengan keimanan. Allah kayak lagi mau bilang, tuh kalau kamu cintain yang enggak semestinya, kalau kamu cintain dengan berlebihan kepada yang tidak seharusnya, kamu akan patah hati, sebab cinta bukan kepadanya semestinya tertuju. Cinta yang sebenarnya untuk Nabi besar Muhammad. Jadi saya kasih tahu, jadi saya tanya nih, mau patah hati berapa kali lagi sampai kamu ngerti? Mau jatuh cinta berapa kali lagi sampai kamu paham? Mau nunggu berapa maulid lagi sampai kamu ngerti? Mau nunggu berapa banyak uban lagi sampai kamu paham? Mau nunggu sampai saraf kejepit? Mau nunggu sampai apa? Sampai gak bisa jalan? Hah? Mau nunggu sampai apa? Jangan sampai kamu nggak kebagian waktu, datang ajal menjemput dan segalanya sia-sia. Kamu nggak ambil pelajarannya. Yo, ambil pelajarannya. Ambil Nabi Muhammad, deketi Nabi Muhammad, bawa Nabi Muhammad, dekap Nabi Muhammad, masukin dalam hati, tutup, kunci, gembok. Jangan biarkan Nabi Muhammad keluar lagi dari dalam hati. Kita bawa sampai kita mati. Kita bawa sampai kita mati. Kita bawa sampai kita mati. Biar rasa inti diganjar Allah dengan pertemuan. Biar rasa ini Allah perkenankan untuk bisa mata kita memandang wajah indahnya. Biar rasa ini kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa cinta yang besar kepada Sayyiduna Muhammad. Enggak sia-sia teman-teman. Dunia aja bikin seneng, dunia aja bikin baik-baik aja. Di akhirat lebih-lebih lagi. Cinta kamu kepada Nabi Muhammad membuat kamu di akhirat nanti akan baik-baik saja. Itu pesan saya, bawa, sampaikan pada siapapun. Mudah-mudahan enggak nunggu lama-lama, kita sudah bisa faham. Insya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini saya dari tadi nih dicolek-colek nih. Suruh baca tawasul katanya. Yuk, mau? Suara pas-pasan begini suruh mimpin tawasul. Ya udahlah ya, bareng-barengan ya. Yuk. Bismillah. Mudah-mudahan kita semuanya jadi deket sama perempuan-perempuan solehah yang paling gede cintanya sama Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, insyaallah. Hajat-hajat semuanya dijabah berkah tawasul kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Natawas